Oh ini. Ya. Kalau alat-alat dulu saya hanya melihat dari luar nih. Ya, Mhm. lihat dari jendela gitu. Oh, gini. Tapi kalau dengan alat ini saya masuk loh ke tempat tidurnya Niko nih, tahu persis ini lemarinya Sampai di mana, dalam-dalamnya tahu ya? dalamnya ya Oh ini iya iya. bednya di mana, kamar Ah. mandinya di mana. Itu yang dilakukan oleh alat ini. Mhm. Itu untuk mendiagnosis. Jadi kita lebih presisi, lebih tepat menentukan masalah sumbatan pembuluh darah, stroke atau serangan jantungnya ini di mana. Kedua, dengan alat ini juga sekaligus nanti disiapkan untuk mengambil tindakan pengobatan. Jadi itu diambil bekuan darah itu sehingga namanya kalau di otak trombektomi, kalau di jantung akan dipasang ring ya untuk memperlebar pembuluh darah jantung sehingga dia bekerja kembali pulih seperti sedia kala waktu sehat. Nah, bagaimana caranya? Jadi karena less invasif, bukan pembedahan seperti open heart ya. Jadi kalau yang operasi besar itu kan mesti buka jantung, dada dikeluarkan, jantungnya di otak-atik atau otaknya dibuka, tempurung kepalanya dibor. Kalau ini less invasif, jadi non bedah intervensi. Jadi alat canggih yang masuk pembuluh darah di selangkangan kaki, namanya arteri femoral ya. Itu nanti alat itu masuk ke pembuluh darah ke atas mencapai otak atau mencapai jantung. Dia dilihat di monitor, di screen, aliran alat itu ke pembuluh darah yang dimaksud itu akan nampak. Itu menjadi guideline atau panduan. Jadi dokter ahli mengerjakan dengan melihat monitor itu sampai di mana kateter yang dia masukkan, apakah sudah mencapai ke otak atau ke jantung. Nah, jadi dia setelah itu ditarik lagi, hanya dalam beberapa jam pasien sudah biasa, sudah tidak ada keluhan karena dia less invasif. Jadi hanya masuk melalui pembuluh darah, tidak pembedahan yang besar. Oh, tidak melakukan pembedahan yang berat-berat amat ya, Pak Dokter ya. Jadi ke depan memang konsep teknologi medis itu adalah memberikan luka semakin kecil tapi manfaat semakin besar. Gitu. Baik Pak Dokter, kalau boleh tahu nih proses untuk pengadaan alat ini kira-kira gimana perjuangannya Pak Dokter? Kayaknya luar biasa sekali makanya nih. itu. Jadi ketika saya diminta menjabat sebagai direktur, saya sudah memiliki angan-angan nih, apa nih buat Buleleng, buat Bali Utara, karena kok sedih melihat orang serangan jantung diobati hanya sedemikian kemampuan kita, lantas lama-lama dia gagal jantung atau harus berjuang ke Denpasar dengan jalur Niko bayangkan ke Git-Git ke Pancasari, durasi ya, belum lagi macet, belum lagi kepanikan. Nah, akhirnya kita terus berhubungan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi, dengan Pemkab, dan akhirnya kita ketemu nih Pak Menkes yang memiliki konsep sains. Jadi bahwa kesehatan itu harus jauh dari intrik dan politik. Jadi semua harus dikembalikan kepada kebutuhan kesehatan masyarakat yang real. Sehingga sekarang beliau tidak hanya membantu Buleleng tapi seluruh Indonesia. Pendidikan dokter spesialis juga diperbanyak. Nah, jadi perjuangan kita memang bagaimana kita bertahan nih. Karena dapat, besoknya lagi tidak dapat karena Tabanan yang nanti dapat gitu. Waduh, ini kan lagi-lagi nih ada unsur lain nih masuk. Tapi kita tetap bertahan. Terus menyampaikan surat. Ya ini sekedar buka kartu ya. Nah, selain kita menyampaikan proposal ke kementerian, tentu tembusan ke Pemkab dan Dinas Provinsi, kita juga minta teman-teman di DPR di Jakarta, siapa sendiri menelpon minta tolong sekali untuk dikawal dan sebagainya. Ya syukurlah Setunggare sekarang kita sudah miliki, tinggal bagaimana ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat Buleleng kan begitu. Luar biasa, kita sangat mengapresiasi sekali ya perjuangan proses. Bukan hal yang mudah ya, karena sekali lagi di Bali yang memiliki layanan terpadu otak dan jantung ini, yang pemerintah kita yang pertama untuk kabupaten. Kalau untuk berarti the first untuk kabupaten ya? Kabupaten pertama ya. Pertama ya. Ya betul. Yang pertama itu ya miliknya Menkes, Prof Ngurah ya, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah kalau dulu kan gitu. Baik. Baik, buat pendengar yang ingin bergabung, yang ingin bertanya-tanya barangkali tentang topik yang kita bahas di pagi hari ini, silakan kami undang Anda melalui line telepon di 0362246644 dan juga via WhatsApp juga di 081139999790. Baik, sepertinya Pak Dokter ada penelpon yang masuk, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Hai balik lagi. Selamat pagi Pak Dokter Ali Nugraha yang saya hormati. Swastiastu Pak. Swastiastu. Saya Narde. Oh nggih Pak Narde. Ya, tadi kalau tidak salah saya dengar, yaitu juga ada penyumbatan di kaki. Nggih Pak Narde. Ya, saya kebetulan tebal kakinya sudah sekarang sampai 5 tahun.
selalu fisioterapi, lalu kemudian yaitu dokter saraf, tapi tidak pernah ada perubahan kecil sekali perubahannya kalau kan 0,001 kan gitu. Ya. Apakah dengan adanya alat yang Bapak sampaikan yang penuh yaitu dengan yaitu daya dan kemampuan yang luar biasa itu dan berkat yaitu usaha dari Pak Nugraha dan Dinas Kesehatan Buleleng, apakah itu bisa melalui alat itu? Ya. Nah, Nggih. jadi sekian aja dulu. Terima kasih Pak Dokter. Sukses sama Terima Pak kasih. Narde, nggih. Oke. Ya, baik. Bagaimana itu, Dok? Ya betul, ini pertanyaan teknis kebetulan ya saya bisa memberi jawaban ya. Jadi rasa tebal atau kebas, kesemutan pada kaki, kita harus cari tahu penyebabnya. Kalau ternyata penyebabnya mungkin sumbatan pembuluh darah di kaki, ya tentu saja dengan alat ini nanti kita bisa upayakan untuk mengobati. Namun kalau hanya kebas, kesemutan tebal seperti tadi, kemungkinan cenderung menurut saya dari jauh saya menganalisis ini adalah gangguan saraf tepi Pak, atau neuropati perifer namanya. Sangat sering pada pasien diabetes, atau kalau tidak karena usia atau karena pekerjaan berat. Jadi kalau karena gangguan saraf tepi tentu alat itu tidak akan diindikasikan. Ya, Pak Narde perlu yang sampaikan memang problem gangguan saraf itu bandel sekali. Dia kalau Bapak rematik misalnya bengkak kakinya mungkin 2-3 hari diobati membaik sembuh. Tapi kalau saraf tepi kesemutan itu bisa bertahun-tahun. Makanya kita harus rutin berobat seperti tadi dan juga fisioterapi boleh juga gitu. Jangan lupa latihan gerak Pak ya, gerak di tempat maupun jalan kaki. Nah untuk hal ini boleh sekali lagi Bapak tanyakan ke dokter saraf yang merawat apakah ini murni gangguan saraf tepi atau memang ada kemungkinan sumbatan pembuluh darah. Nah itu yang menentukan nanti apakah alat ini bisa berguna apa tidak. Gitu. Oh begitu. Iya. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung konsultasi. Nah di karena sana ini ya. teknis jadi harus ketemu dokter nih. Harus Tapi ketemu dari dokter, jauh ya. saya berikan gambaran seperti itu dulu. Gitu. Iya. Spill Dulu. Baik, kita terima untuk penelpon yang kedua ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. semangat banget. Semangat pagi nih. Ya. Pak Dokter, saya Ayu. Iya, Ayu. Saya adik Ayu dari Kampung Tinggi. Umur Oh, iya. saya 24, saya masih gadis. Ya. Dan saya itu punya keluhan Iya. suka kaget dari sejak lahir. Dan saya lumpuh sejak lahir. Dan ibu saya waktu hamil itu jatuh pakai sandal tinggi. Gini, sudah saya terapi waktu kecil, tapi tidak ada perubahan. Ketika ada mercon atau ada motor yang ngebel, saya kaget. Dan saya sudah diberikan obat, nggak hilang-hilang. Apakah ada alat seperti saya ini? Dan saya tidak bisa ke Nggih. dokter lagi Nggih. karena saya obesitas Oh iya. kegemukan sekarang Pak Oke, Dokter. nanti saya jawab ya Ayu ya. Ya, makasih Nggih. Pak Dokter. Oke. Baik, terima kasih. Iya, ini Ayu kaget sejak lahir ya. Sama dong, saya juga kaget sejak lahir. Kalau Niko gimana sejak lahir? Ketawa apa Biasa gimana? sih, menangis sih, menangis. Oh iya. Ya jadi Ayu kita simpati dan empati dengan kondisi Ayu. Kita berdoa semoga Ayu sabar dan tetap berusaha berobat kalau ada keluhan. Iya. Nah kalau oke, itu kaget itu soal bagaimana persepsi kita dengan lingkungan ya. Itu bukan penyakit sebetulnya tapi kepekaan gitu. Ya, jadi hal seperti ini kita perlu latih aja Ayu ya, bagaimana menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan. Caranya walaupun Ayu nggak bisa olahraga dinamik bergerak, olahraga di tempat paling enggak, sambil duduk sambil baring gerakkan badannya sehingga nanti lebih mudah adaptasi dengan lingkungan yang mengagetkan menjadi tidak mengagetkan. Ayu nanti nggak apa-apa, nanti coba hubungi. Saya punya yayasan ya, namanya Yayasan Sesama. Mungkin sesekali bisa mengunjungi Ayu ke rumah, kemudian melihat keadaan medisnya dan memberi saran nanti Ayu. Ya, nanti coba setelah ini di WA saja melalui RRI, nanti saya kasih nomor yayasannya. Terima kasih Ayu, selamat pagi. Oke, Ayu, gimana udah ya?
Baik, sebelum kita menerima penelpon kembali, ada salah satu pertanyaan yang mungkin ini bisa memberikan informasi yang berguna ya bagi pendengar, yaitu apa aja persiapan dok yang harus dilakukan oleh pasien itu sebelum menjalani prosedur kateterisasi ini? Ya. Nah, dibandingkan dengan tindakan pembedahan ini jauh lebih simpel ya. Iya. Bahkan seperti tadi pasien yang di ladangnya dia serangan jantung atau stroke atau di lapangan tenis olahraga itu langsung ke RSUD langsung dikerjakan. Jadi nggak ada Langsung persiapan apa-apa. Oh, nggak ada persiapan Ya, apa-apa. tetapi kalau yang ini pasien mengeluh tidak nyaman di dadanya setelah di kateterisasi, oh ternyata ini ada sumbatan gitu. Oke, nanti dipasang ring. Nah, itu mungkin baru persiapan cek gula darah, cek tekanan darah, itu pun nggak sampai 1 hari selesai kok. Oh, nggak Jadi ini sampai 1 simpel hari. sekali Berarti ya. cepat ya, Cepat durasinya ya, jauh sangat lebih cepat cepat, sekali. lebih Oke. simpel karena dia seperti tadi dibilang tindakan intervensi non bedah atau yang less invasif, yang tidak terlalu invasif ya tindakannya gitu ya. Oke, baik. Baik, silakan buat pendengar yang ingin berbagi lagi, ingin bertanya lagi kepada Bapak Dr. Arya Nugraha, silakan langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dokter. Pagi Bu. Ibu apa Mbak ini ya, apa adik ya? Oh, saya kan Pak Dokter. Saya kan pasien rumah sakit umum Desa Iya. Ngangsi. Bu Desa ya? Iya, mungkin Pak Dokter udah kenal sama saya. Oh iya. Saya mau nanya, kata tahun berapa tuh lupa dapat rawat inap lagi di Paramasidi, kata dokter jantungnya saya kena pengentalan darah. Sampai sekarang saya dikasih pengencer darah. Iya. Sekarang ini saya masih dirawat di Poliklinik. Iya. Iya. Rumah sakit Tangusie. Boleh, iya. Besok katanya saya mau dikirim ke rumah sakit umum, obat bronkitisnya habis. Oh gitu ya. Iya. Apakah bisa sembuh pengenceran darah itu, Dok? Oh iya. Nggih. Sukses sama, Dok. Nggih, tiang jawab nggih Bu Desa. Baik, terima kasih. Ya, silakan dok. Ya, jadi salah satu penyebab orang stroke dan serangan jantung itu ya peningkatan kekentalan darah gitu. Cuman masyarakat harus tahu kekentalan darah itu bukanlah sesuatu yang umumnya dia bawa sejak lahir ya. Tetapi kekentalan darah itu justru sesuatu yang kita dapatkan saat sudah remaja dewasa karena beberapa hal. Satu misalnya karena kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi. Kedua kadar gula darah tinggi, asam urat tinggi atau obesitas, kegemukan, atau satu lagi hipertensi darah tinggi yang tidak obati atau juga perokok. Nah, jadi itu menyebabkan konsentrasi gula dalam darah itu Ibu bayangkan misalnya kalau yang normal dalam 1 gelas itu ada 1 sendok gula misalnya, itu normal aman, tapi kalau mengental, kalau misalnya dalam 1 gelas air itu ada 5 sendok gula. Jadi itu kan kita bayangkan dia akan mengental tuh. Nah, itu berisiko terjadi sumbatan, serangan jantung atau stroke. Nah, oleh karena itu dokter memberikan Ibu obat pengencer darah. Obat itu sangat aman Bu, sebaiknya diminum jangka panjang. Dan itu akan mencegah Ibu dari stroke atau serangan jantung. Nama obatnya Aspilet, itu aman. Ada juga obat yang kedua namanya Clopidogrel, itu biasanya diberikan selama 2 tahun. Jadi Ibu tidak usah memikirkan khawatir soal itu, karena dokter sudah memiliki standar terapi yang terbaik untuk pasien. Pasien tugasnya hanya meneruskan apa yang direkomendasikan. Nanti Ibu juga akan dievaluasi, kolesterolnya harus diturunkan, kadar gulanya harus dinormalkan, berat badannya, olahraga teratur. Mungkin saja suatu saat dianggap pengencer darah itu sudah tidak perlu lagi. Tapi saat disarankan minum, sebaiknya minum saja karena itu sangat bermanfaat untuk Ibu tanpa memberi risiko atau kerugian yang bermakna lah gitu. Ya Bu, dasarnya semoga selalu sehat. Sekarang pemerintah membuat pemetaan dan pelayanan ke pelosok-pelosok Bu. Jadi kalau Bu Desa bisa mendapatkan obat itu di Seririt misalnya, udah cukup, tidak perlu ke Singaraja jauh-jauh gitu. Jadi lebih efisien dan lebih cepat Bu Desa. Iya. Baik Ibu Desa, bagaimana? Apakah sudah jelas? Kalau belum jelas bisa langsung konsultasi dengan di rumah dokter. sakit kan bisa kan pas rumah sakit. kontrol ya. Baik Dok, ini ada masuk di live chat kita di YouTube. Oke. Dan ingin bertanya, bagaimanakah hasil jangka panjang dan efek samping tindakan non bedah ini? Karena seperti yang diinformasikan tadi bahwa ada alat yang masuk langsung ke pembuluh darah kita.
Itu Ya. bagaimana? Sejauh yang saya ikuti ya dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, seminar, simposium dan update referensi jurnal informasi tentang ini, Ya. sejauh ini tidak ada. Oh, sejauh ini Tidak ada memang efek efeknya. samping karena itu sifatnya sangat temporer. Dimasukkan mungkin tindakannya tidak lebih dari 30 menit selesai gitu, dan Nggak itu begitu sangat aman. ekstrim lah dok ya. Tidak, justru itu less invasif. Tujuannya adalah modalitas terapi modern ini adalah bagaimana manfaatnya besar, efek sampingnya lebih kecil. Kalau misalnya pembedahan paling enggak kan ada luka operasi, perawatan lama. Kalau ini orang habis kateterisasi, cath lab, ntar aja bisa beraktivitas kembali gitu lah. Oh, Lebih begitu. ringan ya. Jadi efeknya boleh dikatakan tidak ada gitu, hampir tidak ada lah gitu. Oke, informasi yang saya terima kan launchingnya itu kalau nggak salah hari Selasa kemarin. Hari Selasa betul Hari ya. Selasa. Tanggal Dan dihadiri 7. oleh PJ Bupati Pak Buleleng PJ ya. Bupati ya. Terus selama dari hari Selasa itu sampai sekarang ini barangkali mungkin sudah ada pasien-pasien yang Ya, sebetulnya mengantri kali ya. ya. Ah, Nah, jadi gini, sebelum launching sudah ada 2 tindakan di bagian jantung yang saya ketahui, yaitu bagaimana mengeluarkan cairan dari rongga jantung yang membuat jantungnya bengkak. 2, kemudian kemarin waktu launching ada 2 tindakan DSA namanya untuk melihat keadaan pembuluh darah otak pasien. DSA itu singkatan dari digital subtraction angiography. Jadi bagaimana kita bisa, seperti tadi saya sebut bilang, kalau selama ini menggunakan CT scan, menggunakan itu kan hanya melihat dari jauh nih. Sekarang kita lihat langsung ke dalamnya. Itu 2. Nah, untuk saat ini setelah launching, kalau untuk pasien umum kita bisa langsung mengerjakan kapanpun ada. Itu tentu masih berbayar sendiri, mandiri ya. Nah, kerja sama pembiayaan dengan BPJS ini sedang dalam proses. Oh, Ya, dalam nanti tahap begitu misalnya BPJS sudah oke, setuju dengan model pembiayaan pasien-pasien BPJS-nya, mungkin akan penggunaannya akan sangat banyak, karena seperti kita dengar sekarang di Prof Murah itu antreannya panjang gitu. Terutama pasien BPJS kan ini biayanya lumayan. Kalau pasien umum silakan masyarakat Buleleng yang memiliki kemampuan, kan kita harus hargai juga orang yang mampu, tidak harus lewat BPJS. Buktinya kan banyak juga warga kota yang ke Singapura, ke Penang, Malaysia berobat. Kenapa nggak sekarang di sini gitu misalnya. Itu seharusnya kita bersyukur ya bahwa sudah dekat, sudah ada layanan yang namanya. Tapi kan kalau biasanya ke sana sambil liburan kali ya. Barangkali itu dong. Ya. Kalau kita kan boleh aja nanti liburannya ke Pantai Penimbangan. Oh gitu ya. Jadi buat pendengar setiap Pro 1 RRI Singaraja nggak perlu khawatir ya. Jadi prosedur kateterisasi sendiri ini termasuk prosedur yang sangat relatif aman ya, dan minim akan resiko. Jadi setelah prosedur, jadi biasanya Anda akan mendapatkan penjelasan detail mengenai hasil ya dokter ya, dan juga langkah-langkah selanjutnya dalam perawatan penyakit jantung dan stroke. Mungkin ada teman-teman lain mungkin dokter tentang layanan ini. Ya, jadi karena ada alat ini sudah ada, mari walaupun klaim penjaminan dari BPJS belum rampung gitu ya, belum bisa menggunakan penjaminan, tapi pasien umum sudah boleh. Tentu kita paling enggak mulai pemetaan nih rekan-rekan di Vaskes pelayanan primer atau rumah sakit tipe C atau tipe D. Kalau ada kasus-kasus yang memiliki indikasi yang kuat untuk misalnya di jantung dipasang ring atau di otaknya dilakukan pemeriksaan pembuluh darah otak, ya mungkin diinventarisasi dulu. Nanti begitu ada skema pembayarannya dari BPJS kan lebih cepat bisa. Terus yang kedua, karena saya tadi memiliki gagasan besar soal Buleleng Emergency Service yang lebih optimal, mungkin stakeholder terkait juga sudah memikirkan nih bagaimana kita memberikan sesuatu buat Bali Utara atau Buleleng kalau nanti ada pasien serangan jantung atau stroke, agar bisa terhindar dari kecacatan seumur hidup atau kelumpuhan dan gagal jantung. Mari ya kita respon lah nanti kalau seandainya ada koordinasi. Demikian Niko. Oke, sekarang kita mengarah ke informasi kepada publik ya, yaitu informasi kepada pendengar tentang proses pengaturan jadwal. Adakah mungkin jadwal-jadwal terkait untuk layanan ini dokter? Ya, nah jadi akan ada 2 keadaan. Kalau kasus-kasus emergensi gawat darurat tentu saja dia tidak terjadwal. Bahkan tidak ada jamnya, bisa saja jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah itu memang
kasus apapun itu harus diambil tanpa melihat jadwal. Entah itu stroke, entah itu misalnya serangan jantung. Tapi kemudian untuk kasus-kasus yang terencana atau elektif tentu nanti akan dibagi jadwal. Nah, saat ini kita belum membuat jadwal karena kebetulan jaminan dari BPJS belum keluar. Tetapi kalau pasien yang umum tentu nanti akan dijadwalkan secepat mungkin karena belum tertutupi oleh antrean gitu. Iya, baik. Baik, selain kerjasama dari pihak-pihak yang terkait, mungkin selain dari BPJS, mungkin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelayanan ini, dokter? Ya, saat ini RSUD Buleleng yang diharapkan menjadi Rumah Sakit Regional Bali Utara itu kita diampu oleh RSUP Prof Ngurah untuk 4 layanan dasar yang sedang dikembangkan kementerian, yaitu kanker terpadu, kemudian stroke, tadi jantung, dan juga saluran kencing. Ya, nah kemudian jadi kita akan banyak sekali diberikan backup oleh RSUP Prof Ngurah sebagai pengampu, dan itu adalah perpanjangan tangan dari Rumah Sakit Harapan Kita Pusat Jantung Jakarta. Jadi kita menyampaikan kepada warga Buleleng nanti selain pelayanan stroke dan jantung, kita juga sedang mengembangkan pelayanan kanker lebih baik untuk pemberian kemoterapi. Dalam waktu dekat kita akan mengirimkan seorang dokter ahli penyakit dalam untuk mengambil juga fellowship atau kursus di bidang perawatan kanker dan kemoterapi 1 tahun lamanya di Prof Ngurah. Jadi yang dulu teman-teman kita harus ke Denpasar untuk mendapatkan kemoterapi, nanti kita berharap tahun depan paling lambat kita sudah bisa layani di RSUD Buleleng. Nah, itu. Nah, ketika barangkali misalkan emergensi ini, misalkan seperti Pak Dokter yang bilang tadi, kalau seandainya ada salah satu pasien yang mendadak mengalami serangan jantung, serangan jantung atau stroke, misalkan di Desa Patas nih, apakah ada layanan untuk penjemputan secara ini fast respon lah dari rumah sakit umum? Kalau dari kita yang menjemput justru mungkin lebih banyak waktu ya. Saat ini secara konvensional mungkin puskesmas terdekat atau BES, Buleleng Emergency Service. Tapi ke depan saya sudah minta bantuan Pak Sekda didukung agar nanti ada integrasi yang lebih kuat. Ada monitor conference di rumah sakit umum, bisa melihat di mana posisi ini sekarang, di mana kita bisa meminta ambulan mana terdekat itu yang mengirim. Jadi tidak lagi bersifat istilahnya koordinasi biasa, tapi koordinasi yang sudah terintegrasi. Ada alarm. Nah, coba Niko bayangkan kayak misalnya informasi tentang lalu lintas yang sekarang di TV itu, di kepolisian kan mereka punya layar gede tuh, di mana kemacetan itu kita harus memiliki itu ke depan, di mana ada serangan jantung, di mana ada kecelakaan lalu lintas, atau di mana ada stroke, di situ muncul, kemudian yang mana kita harus minta mengambil ke sana dan membawa ke sini secepatnya. Kalau kita yang menjemput tentu justru banyak waktunya, makan waktu ya, karena harus dihitung 2 kali kan gitu. Baik pendengar yang ingin bertanya-tanya kembali, kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya. Dan sekarang kita sudah memasuki pukul 9:37. Dan buat pendengar setia yang ingin bertanya-tanya barangkali mengenai bagaimana laboratorium RSUD Buleleng ini memastikan pelayanan ke publik, ke masyarakat, khususnya Kabupaten Buleleng ya. Baik, Pak Dokter, sebelum kita lanjut nih, kita break dulu sejenak ya. Oke. Dan saat lagi kami akan kembali. Dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar tokoh perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang,
experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Baik pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja, kembali lagi di Hai Bali Kengken. Seperti yang kita bahas tadi, dan di pagi hari ini masih tentang seputar topik yang kita bahas, yaitu kateterisasi laboratorium RSUD Buleleng yang siap melayani penderita penyakit jantung dan stroke. Jadi jika Anda atau keluarga Anda yang membutuhkan pelayanan medis terkait penyakit jantung dan stroke, jangan ragu lagi ya untuk mengunjungi laboratorium RSUD Buleleng. Jadi setidaknya mereka akan siap memberikan penanganan yang terbaik dan mendukung Anda dalam proses pemilihan. Baik dokter, kita akan lanjut lagi dengan obrolan kita ya, dengan topik kita di pagi hari ini. Atau kita langsung terima telepon aja? Ya, terima telepon aja dulu. Baik, selamat pagi. Hai Bali Kengken. Selamat pagi. Halo, Iya, Yes, selamat Swastiastu. pagi. Dengan Bapak siapa dan di mana? bersama Gus Maung. Gus Maung. Baik, Bapak Gus Maung, silakan. Selamat pagi Pak Dokter. Nggih, pagi. Berhasil betul ya, luar biasa ya. Nggih, astungkara Dokter sukses. nih. Saya ingin tanya Pak Dokter siapa namanya nih? Dokter Arya, Pak. Dokter Arya Nugraha. Nggih, betul. Wih, dia nisapin nih. Yang kenang carane yang di Mayong apa rujukan atau sekengken ngapur rumah sakit umum daerah nih. Yen yang perlu pelayanan seperti niki nggih rujukan nggih. Oh. Tapi kalau yang biasa-biasa mungkin yang terdekat Pak di Tanggusieu, di Santigraha kan menanggung BPJS daripada jauh kenten. Ini maksudnya. Nggih. Campur masalah nganti nih, sudah mantap bangcing temen. Tapi jangan aduh, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan diabetes tinggi. Gitu. Oh, iya. Keneng cara takut nih kepala nih pusing-pusing. Oh, nggih nanti tiang berikan jawabannya Pak Nah, Gus Maung tapi nggih. begini ya, Nggih. baru rumah sakit, puskesmas ambil rujukan, kemana saya rujukan apa, langsung rumah sakit daerah. Nggih nanti tiang berikan ini jawaban. Pertanyaan Pak Gus Maung kan niki nggih kolesterol, diabetes rujukan nggih. Kuping hitam, kupingnya belum. Iya. Selamat. Nggih, suksema Pak Gus Maung astungkara rahayu nggih. Baik, terima kasih. Gimana Ya. itu, Dok? Oke, jadi Pak Gus Maung di Mayong kita berdoa selalu semoga sehat walaupun dalam saat ini perlu perawatan dan pengobatan. Poinnya adalah pertama, pasien dengan diabetes, kolesterol atau hipertensi itu wajib dan tidak berobat rutin, boleh dibilang seumur hidup ya. Jangan merasa berkecil hati dan pesimis atau kehilangan semangat karena saya sendiri juga punya ibu yang hipertensi dan harus berobat seumur hidup. Kita bisa lihat teman-teman kita yang kurang beruntung kayak gagal ginjal, dia harus cuci darah 2 kali seminggu seumur hidup loh. Dan sekali datang ke ruang cuci darah itu lamanya 4 jam berbaring. Hari ini selesai, belum lama 3 hari sudah harus datang lagi. Nah sementara teman-teman seperti Pak Gus Maung ini kan mungkin cukup sebulan sekali saja. Jadi jauh lebih baiklah keadaannya ketimbang teman kita yang gagal ginjal atau yang mengalami stroke sudah terlambat sampai lumpuh separuh. Ada yang gagal jantung yang sesek dan tidak bisa beraktivitas. Itu yang pertama. Jadi mesti berobat rutin seumur hidup dan tidak boleh putus. Kedua, sekarang pemerintah sudah membuat distribusi pelayanan yang semakin dekat dengan rumah kita. Jadi jangan pilih yang jauh. Kalau misalnya hanya untuk darah tinggi, kencing manis, asam urat, itu menurut saya di puskesmas pun atau vaskes primer, dokter keluarga sudah bisa. Yang penting rutin. Nah kemudian seandainya di sana tidak teratasi baru dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakitnya pun zonasi terdekat dari misalnya Pak Gus Maung dari Mayong mungkin di daerah Seririt dulu. Kecuali di Seririt rumah sakit yang melayani BPJS dan sudah ada dokter ahlinya juga belum teratasi baru dikirim ke tipe B RSUD Buleleng. Bahkan bila perlu kita rujuk ke Prof Ngurah tipe A kalau memang di sana diperlukan. Tapi dengan adanya kemauan kita komitmen untuk membenahi pelayanan di Buleleng kan harapannya tidak lagi sering-sering ke Denpasar gitu. Yeah. Jadi kalau ke Denpasar buat nongkrong lah gitu, bukan buat belajar. Tetapi yang berikutnya lagi satu Pak Gus Maung. Jadi penanganan penyakit-penyakit kronis tadi tidak hanya obat. Ingat itu, yang terpenting adalah pola makan yang baik,
olahraga yang cukup, dan yang terakhir tidak boleh cemas atau terlalu khawatir berlebihan. Jadi bikin aja hidup ini happy sama temen, dengerin RRI, penyiarnya cantik-cantik, bisa dilihat dari jauh ya nggak? Iya betul. Semua itu faktor pikiran kali ya. Makanya. Jadi kalau suaranya nih Mbak Heni, siapa lagi Mbak Pipit itu, waduh merdu, kita dibawa imajinasi, waduh ini pasti kayak siapa namanya Cassandra, seperti itu. Ya kan artinya menghibur nih, ketimbang yang sekarang hati-hati loh, serius Pak Gus, mau hati-hati dengan penggunaan media sosial misalnya. Di sana aduh banyak informasi yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Kita lebih baik ke yang pasti informasinya valid dan tidak ada indikasi menjelekkan atau memfitnah, misalnya hoax atau yang lain-lain, prank ya. Udah RRI Singaraja, kita dengerin banyak beritanya, medis ada, hiburan ada, kekawin ada, kekawin. Itu kan, pokoknya semuanya ada ya kebutuhan. Ya, gitu. Promosi. Baik, barangkali mungkin ada Pak Dokter kira-kira dari layanan ini mungkin secara edukasi yang dijelaskan mungkin via website atau apa, mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan dari pihak rumah sakit sendiri kepada masyarakat Kabupaten Buleleng. Iya betul, sekarang eranya era digital, jadi saya bilang sama semuanya di RSUD, kita tidak bisa berhadapan dengan IT, tapi kita harus mengikutinya. Harus menyesuaikan. Ya, kalau kita tidak, kita ketinggalan. Makanya di RSUD Buleleng sekarang kalau orang berobat, rujukan online bisa. Ya, rujukan online, kemudian antrian online, kemudian nanti hasil lab juga semua dalam bentuk digital. Ya, kemudian untuk pemanfaatan media sosial kita punya Humas atau PKRS, Pendidikan Kesehatan Rumah Sakit, itu menggunakan semua platform media sosial ya. Jadi pendengar RRI Singaraja, ayo bergabung dengan, mudah-mudahan belum penuh nih anggota membernya, pertemanannya di FB, di IG juga, di YouTube. Begitu. Kita ngadakan podcast juga nih, nggak mau kalah sama RRI gitu. Ya. Bikin podcast juga ya, di rumah sakit nih gitu. Karena kita kan biasa. perlu intensitas ya. Jadi hari ini dokter THT-nya, besok dokter mata. Jadi bekalilah masyarakat Buleleng ini dengan informasi medis yang benar agar tidak tertipu dengan informasi medis yang keliru yang umumnya mereka mencari uang. Coba Niko lihat sekarang di FB itu, suaranya Pak Terawan diganti dengan AI kan, artificial intelligence, kemudian beritanya salah, obat metformin itu meracuni, dia bilang ini obat ini salah, gunakan ini. Nah itu semua penipuan. Oleh karena itu, bagaimana caranya melawan penipuan media sosial? Ya kita harus hadir juga di media sosial dengan berita yang benar. Juga ya, harus, nggak bisa cuma menonton prihatin sedih gitu. Enggak, kita harus masuk ke sana dan kita katakan yang benar. Kayak saya misalnya sebagai personal, waktu era COVID, waktu rabies, waktu meningitis babi, ya saya harus tampil dong memberi informasi yang benar. Dokter, terjadi seperti itu? Oh ya, baru-baru ini. Oh sering. Jadi ya terakhir kasus meningitis babi misalnya atau lawar getih. Masyarakat kan, mohon maaf ya, saya ini kan orang Bali juga, Hindu, saya juga pemakan babi kok gitu. Bahkan saya memakan lawar getih sejak kecil. Tapi begitu ada kasus meningitis babi, janganlah, karena kan sekarang masih banyak yang opname gara-gara itu. Atau rabies, tentang bagaimana vaksin dan mengikat anjing, atau COVID dulu yang masih ramai tentang masker vaksin. Nah maksud saya bahwa seperti Niko bilang tadi, media itu harus kita manfaatkan untuk hal yang benar. Kedua, kita bisa melawan yang salah. Nah untuk media informasi RSUD juga begitu. Untuk Cat Lab ini sudah banyak sekali media yang meliput, dari media kita sendiri juga sudah men-share kepada publik gitu. Oke, baik. Semoga bermanfaat ya apa yang di-share oleh Rumah Sakit Umum ya. Ya harusnya demikian. Seperti itu. Sudah berjalan berapa hari nih Dok ininya pelayanan untuk laboratoriumnya? Kalau launchingnya ya mulai 7 Mei kemarin, hari Selasa. Tapi seperti saya bilang, tindakan pertama mungkin sudah ada sejak bulan lalu ya. Nah karena masih berbasis pasien umum, tentu hanya pasien yang mampu mandiri bayar mungkin yang baru menggunakan. Ya. Nanti begitu platform pembayaran dari BPJS sudah keluar, saya rasa akan banyak. Akan lebih mudah lagi ya. Pelayanan untuk masyarakat. Jadi kita berbicara soal utilisasi. Alat kesehatan medis itu harus bermanfaat, tidak cuma untuk pajangan gitu. Dan karena sekarang eranya BPJS, pemerintah menekankan semua harus memiliki, ya tentu kita harus cepat juga nih BPJS membantu kita untuk mewujudkan pembayaran berbasis BPJS gitu. Oke, kira-kira ada nggak Dok untuk memastikan kerahasiaan dan privasi? Barangkali mungkin ada salah satu konsumen yang memilih kali ya untuk dirahasiakan setelah melakukan pengecekan, mungkin seperti itu, dirahasiakan kepada keluarga. Kira-kira sempat nggak terjadi seperti itu? Oh ya.
Jadi kita sudah memiliki undang-undang yang kuat soal kerahasiaan Rahasia. data pasien, itu yang pertama. Kedua, bahkan kepada keluarganya pun mereka memiliki hak untuk merahasiakan. Ya, seperti itu, kecuali yang bersangkutan memang ingin berbagi informasi tentang sakitnya kepada keluarga, itu silakan. Jadi RSUD pasti akan menjaga privasi tersebut. Jadi data pasien itu hanya bisa dibuka untuk dua kepentingan, yaitu untuk medis kepada dokter yang merawat dan tim, dan juga untuk kepentingan hukum seandainya ada konflik hukum di pengadilan. Di luar itu tidak boleh. Kecuali misalnya saya sakit jantung, saya cerita kepada keluarga saya, atau saya sakit HIV, saya ngasih tahu orang tua saya. Tapi kalau dia tidak mau, itu tidak boleh dipaksa. Gitu. Jadi kerahasiaan itu pasti dijamin lah gitu. Pasti dijamin itu. Pasti, Dok, ya? sangat pasti ya. Oke. Baik, buat pendengar yang ingin bergabung, barangkali ingin bertanya lagi, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi sebelum kita akhiri obrolan Hai Bali Gang di pagi hari ini. Silakan. Oke. Pas lagi satu kali. Satu penelpon lagi ya. Halo, selamat pagi. Nggih, pagi Pak. Ya, halo, selamat pagi. Kayaknya suaranya agak kecil ya Pak ya. Bisa di ini sedikit. Halo. Halo. Ya. Ya lagi dikit aja Pak, kedengaran apa Pak? Lagi dikit aja. Oke, baik, silakan Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Nama saya kawasan jadi saya Mhm. saya rasa Mhm. format dengan saran saya dengan adanya perobatan supaya kita jangkui semua bahwa masyarakat Nggih. saja bukannya hanya yang tinggi supaya menengah ke bawah Nggih, nggih. menerima atau menerima perobatan cara perobatan. Nggih. Hanya itu aja Pak. Terima kasih atas saya. Baik, terima kasih. Bagaimana itu, Dok? Iya. Saya sangat apresiasi ya dengan penelpon terakhir ini karena memikirkan seluruh kalangan bahwa akses pengobatan itu tidak boleh diskriminatif dan harus fair, adil untuk semuanya. Ya, betul. Dan saya selaku Direktur RSUD dan juga sebagai masyarakat biasa sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada PMK Buleleng karena sudah mewujudkan UHC, Pak Niko. Ya. Universal Health Coverage, artinya saat ini dengan prinsip ini, konsep ini bahwa seluruh warga Buleleng yang tidak mampu itu tercover oleh layanan BPJS. Walaupun saat ini belum memiliki BPJS, tetapi kalau betul-betul tidak mampu, begitu nanti dirawat dia akan otomatis aktif BPJS-nya. Aktif BPJS. Artinya situasi ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng terkait pelayanan kesehatan ini sudah menjawab pertanyaan Bapak tadi. Jadi kalau kita bicara tadi bahwa pelayanan cath lab ini kalau secara umum mahal, mungkin jutaan harganya begitu, belasan juta atau puluhan juta. Tetapi nanti warga termiskin sekalipun begitu dia memerlukan layanan ini, dia akan ditanggung karena sudah Buleleng memiliki fasilitas Universal Health Coverage. Jadi semuanya dengan KTP Buleleng itu dia akan diaktifkan. Jadi jangan khawatir di Buleleng sekarang siapapun yang sakit jangan ragu-ragu berobat karena dia itu bisa diajukan untuk mendapatkan jaminan dari BPJS. Iya, tak perlu dulu ya memikirkan masalah biaya atau betul. apapun. Itu sudah di-cover oleh pemerintah kita. Tetapi Niko, saya juga ingin mengajak, mohon maaf rekan-rekan warga masyarakat yang ternyata sudah bekerja, memiliki kemampuan finansial yang cukup. Ayo kita beralih ke mandiri. Tidak lagi menggunakan jatah orang miskin nih. Nah itu kan tidak baik ya. Itu ya. Nah itu kan tidak baik nih. Mengambil hak orang yang memang tidak mampu sementara kita mampu. Tidak menggunakan potensi sendiri. Termasuk juga rekan-rekan yang memiliki usaha. Ayo dong
masukkan atau pesertakan pegawainya ke BPJS Kesehatan dan ke tenaga kerjaan. Agar nanti warga kita yang betul-betul miskin, kerja pemulung atau yang cacat, yang jompo itu bisa menggunakan jatah orang miskin ini. Gitu, Bang Niko. Baik pendengar, kita nggak terasa kita sudah berada di menit 55 lepas dari jam 9. Hampir 1 jam kita ngobrol. Iya, ya. asik soalnya ya. Oke, sebelum kita pamit ke pendengar setia, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Dokter. Iya, siap. Tentang topik yang kita bahas pagi. Pertama-tama saya selaku Direktur RSUD Buleleng tentu mengucapkan banyak terima kasih ya kepada RRI Pro 1 yang sudah memberikan forum dan media untuk menyampaikan perkembangan RSUD dalam pelayanan, terutama dalam hal ini Cath Lab untuk pelayanan intervensi otak, jantung, non bedah. Yang kedua, masyarakat harus mulai cerdas dan memahami perkembangan pelayanan kesehatan di Buleleng dan memanfaatkannya. Tetapi jauh lebih baik tidak memanfaatkannya daripada menggunakannya dengan pencegahan. Jadi secanggih-canggih sarana prasarana medis yang kita miliki, tentu lebih baik kita tidak menggunakannya dengan prinsip pencegahan. Nah, pencegahannya gimana? Mulai dari diet yang baik, olahraga yang cukup, dan konsultasi ke dokter keluarga atau puskesmas terdekat. Tetapi kalau toh nanti sudah didiagnose, ayo ikuti saran medis, jangan putus berobat untuk mencegah komplikasi lebih berat. Nah, untuk itu nanti mencegah komplikasi lebih berat ini silakan gunakan layanan intervensi otak dan jantung di RSUD Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah hadir di studio kami di Pro 1 RRI Singaraja. Semoga apa yang kita dapatkan tadi memberikan sedikit wawasan ya pengetahuan untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk pendengar, jangan sungkan-sungkan untuk datang ya. Jika ada atau keluarga Anda membutuhkan pelayanan medis terkait penyakit jantung dan juga stroke, jangan ragu untuk mengunjungi laboratorium RSUD Buleleng. Jadi secara tidak langsung mereka akan siap memberikan penanganan terbaik dan mendukung Anda dalam proses pemilihan. Baik Pak Dokter, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat pendengar RRI Singaraja di seluruh pelosok Nusantara. Baik, terima kasih. Baik pendengar, dari kawasan Jalan Gajah Mada 144, saya yang bertugas di sini mengucapkan undur diri di obrolan pagi hari ini di Hai Balik Kengken. Dan selamat pagi, sampai jumpa.